Resiko trading cuma 1% per transaksi. Kapan kayanya? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FP Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, seperti hashtag yang kita pakai di mana-mana, di media sosial, di YouTube, di Instagram, di Facebook gitu ya, Nusantara teredukasi. Seperti itulah kita punya niat banget buat kita sama-sama terus berbagi supaya terus bertumbuh dan mendapatkan pelajaran banyak banget dari forex trading. Nah, di video terakhir sebelum video ini, teman-teman mungkin sudah tonton ya, ada linknya di sini nanti kita akan cantumin di pojok sini. Itu tentang kuesioner NFC, tentang bagaimana NFC mau mendengar teman-teman semua, mendapatkan feedback dari teman-teman semua, dan lumayan banyak banget aslinya isian-isian yang masuk dari teman-teman NFC buat kita semuanya, para founder NFC dan juga tim NFC, tentang bagaimana kita bisa menyempurnakan diri buat berbagi sama teman-teman semua. Nah, dari situ akhirnya banyak banget tema-tema yang muncul yang pengen kita bahas dan pengen kita bagi buat teman-teman semua, yang ternyata selama ini kita pikir sudah banyak banget yang dibagi, masih banyak yang belum tuh, kan gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum sempat ngisi kuesionernya, teman-teman bisa klik yang video tadi ya, teman-teman bisa lihat di video tersebut, ada linknya di dalam kolom keterangannya, itu kuesioner NFC. Teman-teman boleh klik dan isi sesuai dengan yang teman-teman nyaman lah, datanya seperti apa, pertanyaan-pertanyaannya, diisi jawabannya sesuai dengan yang teman-teman alami. Nah, berkaitan dengan kuesioner tersebut, ada satu hal yang pengen saya bahas yang menarik adalah tentang bagaimana kita menentukan resiko per transaksi. Kemarin kita ikut salah satu seminar, bukan forex ya, tapi bagaimana membangun sebuah komunitas. Di sana ternyata ada beberapa family NFC, teman-teman yang sudah gabung di NFC publik, teman-teman yang gabung di NFC VIP yang memang sudah jalan di bisnis lain, itu ketemu dan mereka sharing gitu. Terus banyak banget pendapat yang mereka bilang di dalam kuesioner, karena mereka sudah isi kuesionernya, itu mereka mendapatkan feedback dari banyak komunitas lain yang memang mengajarkan lotnya gajah, katanya mereka bilang seperti itu sebutannya ya. Jadi lotnya gede-gede banget. Kalau misalnya per transaksinya cuma 1%, Pak, kapan kayanya? Kalau kita open transaksi ya 10% lah per transaksi. Masa ya 10% berturut-turut loss, kan nggak MC gitu. Atau kalau bisa 20% lah gitu, supaya kalau profit selesai langsung 20% kan profitnya. Kalau cuma 1% di NFC, kapan kayanya kan gitu. Ini yang menarik teman-teman. Teman-teman perlu cross check dulu, karena teman-teman tidak bisa mengambil keputusan buat hidup teman-teman semua, terutama buat modal trading yang teman-teman investasikan ke dalam bisnis forex, itu mengambil keputusan berdasarkan emosional, kan gitu ya. Kalau di NFC kita punya data, kenapa kita ambil 1% per transaksi, 2% per transaksi, ada yang 5% per transaksi, itu pun sudah terlalu besar menurut kita. Kenapa? Karena kita bertransaksi dalam jumlah yang cukup banyak dalam 1 bulan, apalagi 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman lihat, ada nggak sih orang yang 10% per transaksi dan dia bisa memberikan historinya secara lengkap, setiap transaksinya 10%, dan dilakukan sepanjang tahun dan menghasilkan profit? Saya sih belum ketemu. Mungkin kalau ada komen di bawah kita bisa ngobrol gitu ya. Tapi sejauh ini belum ada. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan info-info seperti itu, teman-teman cross check dulu apakah data yang teman-teman dapatkan itu benar adanya. Faktanya apakah bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau misalnya teman-teman hanya mendapatkan data dari 1-2 sumber yang tidak valid, lalu teman-teman membelinya dengan emosional gitu ya, sehingga teman-teman mempercayainya dan teman-teman pakai itu semua buat apa? Buat patokan tradingan teman-teman. Nah, ini yang kita nggak mau. Seperti yang kita sering banget bilang gitu ya, teman-teman perlu mencatat, catat transaksinya, historinya dibukukan, sehingga teman-teman bisa mereview di masa depan apa yang sudah terjadi dan diperbaiki pelan-pelan, disempurnakan pelan-pelan. Nah, hari ini adalah versi terbaik kami setelah bertahun-tahun trading, kan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini melihat NFC menyarankan mungkin 1% per transaksi, 2% per transaksi, bahkan Mas Dion Anggara itu 0,5% per transaksi, karena modalnya besar banget gitu ya, apalagi untuk akun-akun yang dikelola melalui corporate. Itu menurut saya ya itu versi terbaiknya kami setelah pengalaman trading bertahun-tahun, dan teman-teman boleh cross check kok. Di video-video lain di channel ini teman-teman bisa lihat kita live trading, bisa lihat kita bagaimana kita memandang sebuah chart gitu ya, bagaimana pendapat-pendapat kita terhadap market live, langsung di market live.
Teman-teman juga bisa lihat before and after-nya, bagaimana kita bisa menganalisa sebelum terjadi gitu. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, teman-teman perlu memahami konsep safety target. Nah, ini juga bagian dari kuesioner nih sebetulnya. Nanti banyak banget info lain yang kita bisa bedah gitu ya. Teman-teman boleh isi kuesionernya supaya lengkap banget hidupnya teman-teman bisa mendapatkan solusi yang lebih maksimal dari kita semua. Nah, mengenai safety target teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, safety target tuh gini. Kemarin sempat dibahas tuh di Instagramnya NFC ya. Kalau teman-teman belum follow, ada nih di bawah sini nih ya Instagramnya. Itu @nusantara_efek_community. Teman-teman follow. Kalau punya akun Instagram, teman-teman masuk Instagram, search dan follow. Karena kita hampir setiap hari, kayaknya sih setiap hari deh, udah nggak pernah libur lagi. Kita selalu berbagi edukasi dan berbagi ilmu, berbagi cara pandang kita terhadap market. Apapun itu semua kita bagi setiap hari di Instagram. Kalau video YouTube ini kan kadang-kadang, ya sekarang aja udah libur berapa nih? 5 hari kayaknya ya. Dari sejak video kuesioner yang terakhir. Nah, safety target tuh gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman misalnya punya buy limit, harga di atas nih. Arealnya segini nih labelnya. Let's say 30 pip atau 50 pip, whatever. Buy limitnya di sini, SL-nya di sini. Terus TP-nya di mana? TP-nya ini kan bisa TP 1/3 atau TP maksimal. Kalau teman-teman sudah mengerti dan sudah pernah ikut seminar kita, teman-teman paham TP maksimal gitu ya. Nah, anggaplah TP-nya 1/3 deh misalnya. Di sini 1/1, sini 1/2, sini 1/3. Safety target adalah target pertama atau TP1 teman-teman. Jadi misalnya areanya segini, ya TP-nya di sini kan gitu. Ini SL-nya, ini buy limitnya, harga belinya kita, ini TP-nya. Seperti itu. Nah, kalau ini 30 pip, ini juga 30 pip ke sini. Nah, kenapa disebut sebagai safety target? Supaya teman-teman minimal membagi 2 transaksinya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini meresikokan 2% misalnya per transaksi, 1%-nya ditaruhin TP-nya di safety target pertama atau TP1, lalu 1% resikonya selanjutnya tetap di harga beli dan SL yang sama, TP-nya di TP maksimal, TP2, TP3, atau TP berapapun yang teman-teman yakin harganya punya probabilitas tinggi untuk sampai sana gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya teman-teman mengambil keamanan lebih dulu, namanya juga safety target kan gitu ya. Karena mostly of the time TP1 ini nyampe. Kalau kita analisa dan areanya benar, ketika areanya bekerja, areanya mungkin mencapai TP1 saja, TP2 atau TP3, tapi minimal nyampe TP1-nya. Kalau emang bener ya analisanya, areanya bagus dan teman-teman sudah punya skillnya, ketika areanya bekerja, baik itu buy limit atau sell limit, pasti akan mencapai TP1. Itu dulu yang penting. TP2 belum tentu, TP3 juga belum tentu. Tapi TP1 selalu nyampe. Nah, kita ambil TP1 sebagai safety target ketika kita sudah mengambil resiko transaksi 2% misalnya, 1%-nya sudah jadi profit aman. Sisanya menuju TP2 dan TP3, kalau ternyata nggak nyampe dan balik kena stop loss-nya, teman-teman break even point. Gitu. Jadi, nggak ada salahnya ketika break even point kan aman. Ketika teman-teman sudah nyentuh TP1, teman-teman sudah bisa melupakan. Teman-teman cuma mungkin break even point atau profit gede. Cuma mungkin balik modal atau TP 1% plus 3% misalnya jadi 4% kan gitu untungnya. Kalau misalnya loss ya ketika nggak kena ya sama seperti risk per trade-nya teman-teman yang teman-teman nyaman 1% kah atau 2% kah seperti itu. Jadi safety target penting buat kita. Makanya kita saranin kalau teman-teman nanya, ini sinyalnya NFC, itu trading plan-nya yang dipost ke dalam NFC publik ya, di teman-teman nanti akan gabung kan ke dalam NFC publik. Kalau belum ngerti cara gabungnya, baca di kolom keterangan ya di bawah, jangan malas baca. Ini ada segitiga nih kecil di bawah nih teman-teman pencet, ada kolom keterangan di bawah bagaimana cara bergabungnya. Nah, di NFC publik itu ada signal dan teman-teman bisa mendapatkan presisi price yang sangat pas lah gitu ya, sampai 5 digit di belakang angka, di belakang koma itu untuk buy limitnya di harga berapa, stop lossnya di harga berapa, TP1-nya berapa, 2-nya berapa, 3-nya berapa. Teman-teman jangan cuma ambil satu saran saya. Minimal TP1-nya diambil, lalu teman-teman pilih mau TP2 atau TP3. Dua-duanya oke kok menurut kami ya. Itu adalah safety target yang perlu teman-teman ambil. Jadi, kalau misalnya teman-teman mendapatkan profit sekali lagi, teman-teman mendapatkan keuntungannya dulu di awal. Ada rasa aman sehingga teman-teman bisa melatih disiplin untuk percaya bahwa set and forget itu mungkin dilakukan. Itu dulu yang penting. Karena banyak banget teman-teman, tadi ada juga yang nanya masih DM saya di Instagram saya main.fadli ya. Mas, kalau misalnya saya TP-nya 90 pips,
Ternyata sudah floating profit 60 pips, balik lagi 50, terus di 60, terus ke 40, balik lagi ke 50, ke 60 gitu. Padahal TP-nya di 90 pips nih. Saya cut, menurut Mas Fadli gimana? Ya, gini teman-teman. Secara psikologis, trader pemula memang seperti itu dulu. Teman-teman perlu maafkan dan terima dulu. Tapi selanjutnya teman-teman perlu disiplin. Kalau misalnya di-cut di tengah jalan, walaupun profit, oke, profit, tapi teman-teman tidak bisa menganalisa atau mereview di masa depan nanti hasilnya. Apakah hasilnya sementara ini ternyata sampai TP3 atau ternyata stop loss. Kalau stop loss kan harus diperbaiki. Kalau TP3 diulang, digedein lotnya kan gitu. Kalau misalnya teman-teman cut di tengah-tengah, teman-teman tidak punya data di masa depan apa yang terjadi sebenarnya dengan transaksi itu. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, 1% per transaksi apakah bisa kaya? Kapan kayanya? Ya by the way, semua yang melakukan ini sudah kaya sih sebenarnya, gitu ya. Kita semua baik-baik saja dengan tradingan kita. Justru pertanyaannya, emang ada yang 20% per transaksi dan beneran kaya, bener-bener mendapatkan memberikan histori transaksinya yang sangat detail before and after-nya gitu. Kayaknya cuma kita deh. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman perlu menggunakan safety target. Sehingga kalau misalnya teman-teman transaksi, teman-teman punya kenyamanan untuk membiarkan transaksinya sampai SL atau sampai TP. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti ada lagi yang mau ditanyain, nambahin apa yang pengen saya sampaikan, boleh di kolom komentar ya. Komen aja di bawah. Kalau misalnya juga ada pertanyaan dan mungkin juga ada sanggahan, mungkin teman-teman punya data lain yang saya belum punya, it's okay, kita terbuka banget. Karena kita sama-sama trader ya, kita bukan guru dan murid, apalagi bukan sama sekali enggak. Kita sama-sama, saya juga sampai hari ini masih belajar teman-teman. Jadi kita sangat terbuka dengan semua informasi, dan kalau teman-teman memang pengen bertanya lagi dan pengen dibahas dalam video selanjutnya juga boleh komentar di bawah. Dan kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan biarin ini ada di teman-teman semua sendiri. Biarkan ini menjadi informasi buat masyarakat luas. Caranya teman-teman share, ada tombol panah gitu ya. Share ke Facebook, share juga bisa di copy linknya, dipastein di WhatsApp-nya teman-teman semua yang punya grup WhatsApp trader, punya grup WhatsApp keluarga atau siapapun, sehingga video ini bisa bermanfaat lebih besar lagi, lebih luas lagi buat banyak orang. Oke? Sip, itu dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!